anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga Allah memberi kita keselamatan dan kesehatan ya anak. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat datang di kelas 4. Yang kemarin masih kelas 3, nah sekarang udah kelas 4. Jadi kembali lagi dengan Bapak dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi materi pada pertemuan kali ini adalah tentang materi energi bunyi. Oke, Pak tanya sekarang. Coba siapa yang tahu definisi dari bunyi? Apa itu bunyi ya? Secara umum. Nah, kalau ketika kita tepuk tangan seperti ini, apakah bisa dikatakan sebagai bunyi? Nah, jadi ini saatnya kita bahas tuntas. Jadi bunyi itu adalah getaran di udara. Jadi segala sesuatu yang bergetar di udara akan menghasilkan bunyi. Jadi energi bunyi itu adalah getaran di udara. Artinya apa? Apabila semua benda yang menghasilkan getaran, maka semua benda tersebut disebut bunyi. Termasuklah spidol ini. Nah, ketika spidol ini Pak Amri pukul-pukul ke Bapak penulis seperti ini, terdengar apa? Terdengar bunyinya kan? Tok tok tok. Nah, maka dari itu spidol ini bisa dikatakan sebagai sumber bunyi. Benar. Nah, kemudian apa lagi? Seperti ini gunting. Ketika gunting Pak Amri lemparkan ke lantai, terdengar apa nak? Terdengar bunyi. Kenapa dia bisa terdengar bunyi? Karena ketika gunting ini berbenturan dengan lantai, maka dia akan menghasilkan getaran. Dia akan menghasilkan getaran di udara, sehingga getaran tersebut akan sampai ke telinga kita. Maka dari itu, semua benda yang dapat menghasilkan getaran maka disebut sebagai sumber bunyi. Nah, jadi kalau nanti Pak Amri kasih kuis, pertanyaan misalnya, apa? Sebutkan 5 contoh sumber bunyi. Ya gampang saja. Sebutkan saja 5 benda yang berada di sekitar kamu. Oke? Misalnya meja. Meja ini Pak Amri pukul pakai tangan. Artinya apa? Berarti meja merupakan sumber bunyi. Mantap. Karena apa? Karena ketika meja dipukul, maka meja akan menghasilkan getaran di udara, sehingga getaran tersebut sampailah ke telinga kita. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Jadi bunyi ini sama seperti manusia. Manusia juga mempunyai sifat-sifat. Nah, jadi bunyi ini juga mempunyai sifat-sifat. Ada 5 sifat-sifat bunyi yang akan kita pelajari di kelas 4 ini. Oke, kita langsung masuk yang pertama, yaitu sifat yang pertama adalah bunyi dapat merambat di udara. Bunyi dapat merambat di udara. Ini maksudnya apa ya Pak Amdi? Apa kata merambat itu? Bunyi dapat merambat di udara. Jadi bunyi yang dapat merambat di udara itu contohnya adalah kita dapat mendengar suara teman kita berbicara di sekolah. Nah, sama halnya dengan ini, Pak Amdi bisa berbicara. Sampai nggak ke telinga? Misalnya di kelas ini ada Pak Dimas juga di samping Pak Amdi. Ini Pak Dimas, ini Pak Amdi. Pak Dimas lagi berbicara. Mengapa Pak Dimas itu suara Pak Dimas bisa terdengar ke kuping Pak Amdi? Karena apa? Karena kami tuh bicaranya di bumi Kenapa di bumi? Karena di bumi kan ada udara di bumi ini, iya nggak? Kecuali kalau di luar angkasa. Kalau di luar angkasa, maka tadi itu orang astronot di sana itu nggak bisa berbicara mereka, karena nggak ada udara. Artinya apa? Bunyi dapat merambat di udara. Masih Om? 3. Jadi salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk sifat yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat di udara, adalah ketika kita dapat mendengar suara teman kita berbicara di sekolah. Sama halnya lagi ketika Pak Amri tepuk tangan. Nah, bagaimana bisa Pak Amri bisa mendengar suara getaran yang dihasilkan oleh tepuk tangan ini? Karena apa? Karena getaran itu merambat di udara. Itu termasuk salah satu sifat dari bunyi. Kemudian contoh yang kedua. Tadi kan kalau kita berbicara di bumi, maka kita akan terdengar suara teman kita yang lagi berbicara. Karena apa? Karena ada udara. Jadi Pak, bagaimana Pak kalau di luar angkasa? Di luar angkasa kan Pak nggak ada udara. Jadi bagaimana? Apa bisa kita berbicara di sana? Jadi di luar angkasa, karena di luar angkasa nggak ada udara, maka dari itu nggak bisa kita dengar bunyi. Jadi mau kayak mana? Mau tepuk tangan di luar angkasa nggak bakal terdengar. Karena apa? Karena nggak ada udara. Bunyi tidak dapat merambat kalau nggak ada udara. Karena bunyi dapat merambat di udara.
Artinya dia tidak dapat, kalau nggak ada udara dia nggak bisa merambat, tidak akan sampai ke telinga kita. Oke, paham ya? Sampai pengaplikasian ke kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang pertama adalah kita dapat mendengar suara teman kita berbicara di sekolah, dan yang kedua kita tidak dapat mendengar suara teman kita ketika berbicara di luar angkasa. Nah, artinya apa? Artinya kata kuncinya adalah udara ini, kata kuncinya. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Apa itu sifat yang kedua, Pak Andi? Sifat yang kedua adalah bunyi dapat merambat pada zat padat. Misalnya, zat padat itu apa saja? Coba, siapa anak-anak Pak Andi? Siapa yang bisa menyebutkan dua contoh atau satu contoh saja? Satu contoh dari zat padat. Air zat padat enggak? Air zat padat enggak? Sudah pasti tidak. Karena apa? Karena air adalah zat cair. Nah, kalau zat padat itu seperti apa, Pak Andi? Nah, seperti meja. Jadi meja ini adalah zat padat. Kenapa padat dia? Nampak nggak di bawahnya dia padat? Jadi, Pak Amdi ambil contoh. Untuk sifat bunyi yang kedua ini adalah ketika kita dapat mendengar suara kereta api yang akan datang. Misalkan ini rel kereta api, Pak Amdi gambarkan. Misalkan ini rel kereta api. Nah, jadi kereta apinya masih di sini misalnya, masih di sini kereta apinya. Tapi kita bisa memprediksi bahwasanya kereta di rel ini akan dilintasi oleh kereta api. Bagaimana kita memprediksinya? Dengan cara menempelkan kuping kita ke rel. Pasti akan terdengar. Coba tapi nggak usah diperhatikan karena bahaya kan di rel sana. Oke, cara gampangnya lagi seperti ini. Ini kan tadi kamu memang termasuk depan kan. Jadi cara gampangnya gini, tempelkan kuping kamu kemari. Udah, tutup kuping kamu yang sebelah kanan yang terbuka. Setelah itu, pukul meja sebelah sini. Bagaimana? Terdengar bukan suaranya? Pak Amdi sangat terdengar jelas. Pak Amdi ulangi lagi ya. Sangat jelas suaranya. Jadi coba kamu semuanya dipraktekkan di rumah dengan menggunakan meja-meja. Oke? Itulah salah satu sifat dari bunyi, yaitu bunyi dapat merambat pada zat padat. Makanya pada zaman perang, musuh bisa tahu bahwasanya musuhnya itu mau menyerang ke daerah tersebut. Dari mana? Karena zaman dulu kan mereka menggunakan alat transportasi apa? Transportasi kuda. Jadi kuda kan ini kan jalan kuda. Jadi misalnya di sana bisa tahu bahwasanya musuh akan datang dari mana? Dari menempelkan kupingnya itu ke tanah. Bisa terdengar bahwasanya musuh akan segera datang. Jadi mereka bersiap-siap. Oke? Sudah paham ya tentang bunyi dapat merambat pada zat padat. Oke, kita sudah bahas dua sifat, yaitu yang pertama bunyi dapat merambat di udara. Contohnya gimana kita berbicara di bumi atau di sekolah. Yang kedua, bunyi dapat merambat pada zat padat. Ketika dari kereta api ingin melintasi, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, sama dengan kata yang merambat. Sifat yang pertama merambat, sifat yang kedua juga merambat, dan sifat yang ketiga juga merambat, yaitu bunyi dapat merambat pada zat cair. Kalau tadi pada udara, kemudian pada zat padat. Contohnya apa zat padat? Misalnya kursi, meja, rel, lantai, apalagi dan sebagainya, itu zat padat. Nah, kemudian zat cair. Pak Amdi tanya kembali. Coba sebutkan satu contoh saja, apa sih? Yang mana sih itu zat cair? Coba sebutkan satu contoh aja. Iya benar. Jadi zat cair itu seperti air. Kemudian apa lagi? Minyak. Apalagi? Kemudian darah. Pokoknya yang berwujud cair itu bisa disebut sebagai zat cair. Nah, jadi contoh dari bunyi, contoh dari sifat bunyi dapat merambat pada zat cair. Pak Amdi ambil contohnya adalah ketika kita berenang. Oke, siapa di sini yang rindu dengan berenang? Yang biasa setiap minggu kita lakukan berenang di sekolah Siti Hajar ini. Nah, jadi contohnya dari bunyi dapat merambat pada zat cair adalah ketika kita berenang. Bagaimana gaya kita berenang ini ya? Otomatis kuping kita di dalam air. Ketika kita berenang, kita dapat mendengar suara tibasan air. Perhatikan kita berenang gimana? Gini kan? Begini bukan? Iya kan? Nah, coba kalian praktekkan di bak mandi.
Celupkan kuping kalian lagi 1 biji. Nah, setelah itu tutup kuping yang tidak kena air. Kemudian kipaskan air yang di dalam bak mandi tersebut. Tek, 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 tek. Pasti terdengar. Karena apa? Karena salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat merambat pada zat cair. Sudah paham? Nah, jadi Pak Amri mau mencontohkan, mau menyuruh anak-anak sekalian untuk mencontohkan bunyi dapat merambat pada zat padat dan bunyi dapat merambat pada zat cair. Jadi tugasnya itu. Jadi dua lagi sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan dan satu lagi bunyi dapat diredam. Itu kita masuk ke minggu depan, materi minggu depan. Jadi Pak Hamdi hari ini hanya memberi materi hanya 3 sifat saja. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat di udara. Kemudian apa lagi? Nah, bunyi dapat merambat pada zat padat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat pada zat cair. Jadi tugas kamu di rumah memvideokan contoh dari sifat bunyi dapat merambat pada zat padat. Kemudian contoh dari sifat bunyi pada zat cair. Jadi semuanya biar fair, biar tahu, biar membuktikan bahwasanya apa yang Pak Amri itu benar. Oke nak, seperti Pak Amri contohkan tadi. Oke, mudah-mudahan kita dilindungi Allah agar sehat selalu. Oke, Pak Amri akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.